tidur duluan. Ternyata itu tidur yang terakhir. Enggak sakit. Terus saya tanya lagi, usianya berapa? 42. Masya Allah. Saya langsung diam, Bu. 42, saya 44. Masya Allah. Aja enggak ngelihat yang namanya usia ibu. Yang pasti kita bakal nyusul. Kita kumpul di sini ngedoain orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Orang baik enggak kenal tempat. Orang baik, orang dermawan enggak ngelihat tempat waktu. Orang baik selalu akan berbuat baik sama orang lain. Apa maksudnya? Ibu mohon maaf, kita yang masih hidup mau berbuat baik itu bukan hanya sama orang yang masih hidup, sama orang yang sudah meninggal dunia juga itu kita dianjurkan, Bu. Kalau kita sama orang yang masih hidup, sama tetangga, kata Nabi kalau kita bikin sayur banyakin kuahnya. Itu kan bahasa aja, Bu. Kasih sama tetangga. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia? Nabi ngajarin. Kalau kita, Bu, ziarah, mau masuk, Bu, ke tempat ziarah, disunahkan ngucapin apa, Bu? Ngucapin salam, hadirin. Salam itu doa. Makanya mohon maaf, kalau kita belajar, mohon maaf nih, belajar kita enggak sempurna, ilmu kita enggak sempurna, artinya apa? Akhirnya agamanya juga enggak sempurna. Salam doa, betul itu doa. Makanya diajarkan dalam Islam untuk memberikan salam kepada siapapun, wabil khusus ama yang seakidah. Diajarin, Bu, kalau rumah kita kosong, kita mau masuk ngucapin salam enggak, Ibu? Salam, cuman caranya beda, enggak sama. Kalau kita di rumah ada orang anak kita atau siapapun, kita datang kita ngucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau rumah kita kosong, kita tinggalkan sehari atau 2 hari, ketika kita mau masuk ke rumah tetap disunahkan kita ngucapin salam, cuman salamnya beda. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kok ketika kita masuk ke rumah kosong atau rumah kita yang kita kosongkan ngucapin salam? Hakikatnya kita ngebersihin, Bu, yang dalam. Hakikatnya kita ngebersihin. Makanya pun mohon maaf, rumah kosong itu, Bu, terasa angker. Betul. Kenapa? Karena enggak pernah ada orang masuk ngeluarin salam, enggak pernah. Rumahnya angker. Bahkan kata sahabat Umar bin Khattab, Ibu punten mohon maaf, ada namanya itu namanya jin dasi, Ibu. Jin dasi. Jin dasi itu sering nongkrong, sering kongkok, sering nangkring di rumah yang rumahnya penghuninya. Kalau keluar masuk rumahnya enggak pernah mengucapkan salam, itu setan dasim, itu jin dasim suka di rumah itu. Makanya mohon maaf, Ibu. Jadi kalau ibu bapak keluar, anak keluar, ajarin, biasain itu anak kita semua ngucapin salam. Itu kalau penghuninya keluar masuk ngucapin salam, di setan dasim akan pindah kontrakan. Dia pindah. Tanpa kita ruqyah, tanpa kita suruh, cukup dengan ngucapin salam, Masya Allah, setan dasim itu langsung pindah kontrakan. Apalagi kalau ibu mau masuk nih, Bu, udah ngucapin bismillah, udah gitu ibu ngucapin salam, baca yasin, baca ar-rahman, lah kapan masuknya? Mantap banget itu. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, saya dipesanin sama kiai saya, punten mohon maaf ibu kalau keluar rumah, tolong banget, jangan sampai lalai enggak zikir kepada Allah. Ini saya sering sampaikan, karena pengajian itu kebanyakan ibu-ibu. Betul, Bu?
Pengajian banyak ibu-ibu. Di mana-mana saya ta'lim itu kebanyakan ibu-ibu. Saya sampaikan, ibu kalau keluar rumah jangan lupa bu, waktu ibu jalan ibu harus eling. Kenapa? Kata saya dalam beberapa keterangan dalam kitab, kalau perempuan keluar itu ibu, fitnahnya banyak. Ketika ibu keluar, itu kalau bu keluar nih, itu ternyata banyak jin yang ngikutin. Kalau dia perawan itu 40 jin yang ngikutin. Kalau janda 60. Perawan 40, janda 60. Kalau dia bukan perawan, dia bukan janda, dia punya suami 80. Makanya yang paling banyak terjadi perselingkuhan itu yang bukan janda, yang bukan perawan, yang masih punya suami. 80. Bayangin kalau itu tiga-tiganya bareng ibu, perawan bareng sama janda, bareng sama yang masih punya suami, tiga-tiganya jalan, itu jin udah kelihatan berapa banyak ibu. Ketika ibu punten maaf, ketika ibu pulang nih, ibu ngucapin salam. Kata kiai saya, kalau seorang wanita masuk ke rumahnya ngucapin salam, itu jin yang di belakang otomatis dia akan bubar, enggak ikut masuk ke dalamnya. Dan ibu ngucapin salam, enggak perlu ngucapin salam terus ke belakang, assalamualaikum, enggak perlu. Hebat kalimat salam doang ibu, jangan dianggap sepele. Apalagi kita duduk di sini, ibu dari awal kita baca tahlil, kita baca yasin, kita kirimin buat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Insya Allah mereka akan senang ibu. Alhamdulillah. Kenapa hadirin? Mereka itu yang sudah meninggalkan dunia hidup di alamnya. Hidup di alamnya bu. Mereka mati jasadnya, tapi hidup di alamnya. Kata Profesor Quraisy Shihab, orang yang sudah meninggal dunia di alam barzakh itu kalau nengok ke kanan dia ngelihat akhiratnya, kalau dia nengok ke kiri dia ngelihat anak dan saudaranya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara kehidupan dunia dan akhirat ada barzakh, pemisah yang insya Allah pasti kita akan nyusul insya Allah bu ya, amin ya rabbal. Ibu mau nyusul sekarang apa besok? Bakal nyusul ibu. Maka ketika kita ngumpul di sini ada ibrah pelajaran buat kita yang masih hidup. Apa maksudnya? Sudahkah kita siap mempersiapkan diri kita yang pasti kita bakal mati? Ibu mohon maaf, ini sebentar lagi kan Ramadan nih. Kadang-kadang ada orang yang udah Ramadan bukan nyiapin program, dia udah mikirin baju apa yang belum punya. Puasa belum ibu, dia udah mikirin bajunya yang mana, jilbabnya yang mana, yang belum dibeli, padahal Ramadan belum datang, puasa juga belum, pikiran bajunya udah kelihatan. Itu jamaah sono. Padahal mohon maaf, yang pasti adalah apa bu? Dari sekian yang namanya anggapan kita goib-goib, yang pasti adalah apa bu? Kematian. Presiden mati. Oke. Ya Allah. Ada jamaah saya begini bu, Pak Ustadz, itu kok Megawati kagak mati-mati ya? Lah kata saya itu urusan Allah, jangan nanya sama saya. Kali Allah kasih umur panjang, dikasih biar tobat. Betul bu? Betul. Jangan nanya sama saya, itu urusan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya bu, mati ya mati. Ada di Warung Ayu bu. Warung Ayu itu dekat Taman Kebalen bu. Orang Betawi biasa ngajinya jam 2 hari Sabtu. Udah ngumpul ustazah yang udah datang, nggak lama ada nenek-nenek usia sekitar 70 tahun.
dia ngaji dekat ustazahnya. Dah buka tuh bu surah Yasin, itu nenek ikut. Baru berapa surat bu, berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu nenek-nenek itu bu rupa-rupanya ngantuk tidur. Tidur bu. Selesai Yasin, ini ustazahnya mimpin tahbil zikir. Udah selesai tahbil, nasihat singkat. Udah kultum singkat, ditutup dengan doa. Sudah pada salaman bubar, ini nenek masih tidur. Akhirnya sampai rapi semua bu, itu nenek dipegang. Nek udah selesai, jatuh tidur. Takut terjadi apa-apa, akhirnya manggil bidan setempat. Dipanggil bidan. Setelah dicek, ternyata ibu positif. Ini kalau kata-kata positif saya ingat sama COVID. Betul bu ya? Pokoknya waktu zaman COVID itu kalau udah kata-kata positif, wow. Betul bu ya? Positif meninggal dunia. Tubuh. Indah meninggalnya tuh nenek lagi ngaji bu. Tidak terasa sakitnya. Masya Allah. Makanya hati-hati kalau ngaji, jangan tidur. Jangan tidur. Pokoknya kalau ngaji jangan tidur, ngeri, kebablasan. Maklum ya nama nenek-nenek, remnya udah nggak pakem bu ya. Nenek-nenek. Ya, itu saya cerita di mana-mana bu, pengajian kayak begitu bu. Ada nenek-nenek pas pengaji mati bu, yang tadi tidur bu langsung melek. Kenapa? Padahal ibu kalau udah bicara ajal mah nggak ngelihat ibu ya. Ibu yang namanya jual kain kapan, ibu mau nggak jual kain kapan? Itu yang jual kain kapan panjang umur. Ada jamaah saya cerita bu, itu ustadz setempat cerita, salah satu pahala yang besar adalah kita ngebantu kalau ada orang yang kena musibah. Salah satu musibah adalah kematian. Kalau kita ingin ngebantu, itu pahalanya luar biasa. Salah satunya adalah kita nyiapin kain kapan. Akhirnya ada ibu, siapa namanya, besoknya Senin ibu, taklim hari Minggu. Seninnya dia beli kain kapan, niatnya buat apa bu? Kalau ada tetangga yang meninggal, saya mau kasih ngebantu. Ternyata Selasa yang meninggal dia. Kejadian ibu. Itu kayaknya rata-rata bu, kalau udah kayak begitu yang lain takut. Padahal bukan gara-gara kain kapannya, emang udah datang ajalnya. Ajal. Kita udah biasa. Waktu COVID kita kalau pagi innalillahi, siang dikit innalillahi, sore dikit innalillahi. Hampir itu bu, sehari bisa makan 10 orang. Betul bu? Padahal mohon maaf ibu, kita nggak pernah ngelihat namanya COVID bagaimana. Udah kita diacak-acak yang namanya akal sehat ibu. Seakan-akan dulu yang namanya COVID ada hanya di masjid, dibikin jarak silang. Udah selesai sholat pada makan bakso ngumpul, astagfirullahaladzim. Bilang sholat pada jaga jarak, tapi habis sholat makan bakso pada deket-deketan. Dulu ada kasus lagi suami istri naik mobil di depan bareng-bareng bu. Yang nyetir suaminya, di sampingnya istrinya ditilang sama polisi. Kenapa? Enggak boleh begini, harusnya istri di belakang. Kenapa? COVID. Jaga jarak, kan nggak habis pikir bu. Waktu ntar pulang ke rumah, emang sekamar bu? Sekamar kan bu? Pasti. Nggak mungkin jaga jarak, kecuali emang istilahnya mohon maaf kena. Dah bu. Kalau emang kematian itu pasti, ya pasti. Apa yang kita siapkan? Satu, ibu, perbanyak amal. Nanti kita di akhirat bakal ditimbang bu. Bukan berat badan. Loh kalau yang gemuk menang masuk surga lah enak. Makanya sekarang banyak makan.
Tuh kan, udah habis belum masih ini? Iya. Hanya di dunia bu berat yang tambah apa ditimbang berat badan di dunia dong. Ya, saya ingat banget dulu lagunya tuh, berat badanku ditimbang selalu. Ibu mau masuk rumah sakit ditimbang berat badannya. Anak kita mau masuk TNI ditimbang berat badannya. Masuk polisi ditimbang berat badannya. Macam-macam emang itu syarat di dunia. Tapi nanti di akhirat ketika pengen masuk surga ditimbang apanya bu? Amalnya. Apa kata Allah? Surat Al-Qari'ah. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa kata Allah? Siapa yang berat timbangannya, apanya amalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang Allah ridho. Aifil jannati, dijamin masuk surga. Makanya ibu dari sekarang banyakin amal soleh. Tapi punten ibu buat kita mah mohon maaf kata Nabi kita mah susah bu, amalnya banyak. Apa kata Nabi? Model kita mah bu biasanya yang sedikit. Makanya kata